Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Selamat berjumpa kembali pemirsa dalam program Umat Bertanya Ustadz Yun Menjawab. Dan kami sampaikan bagi Anda yang ingin bertanya bisa menulis melalui pesan WA dengan menyebutkan nama, alamat, dan tentu juga pertanyaan Anda. Kirim di nomor yang ada di bawah ini. Dan silakan Anda bertanya berbagai persoalan agama, bisa masalah fikih, masalah akidah, akhlak, dan muamalah dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita sudah bersama narasumber kita, beliau Profesor Dr. Haji Yunar Ilyas LSM MAG atau yang akrab disapa dengan Ustadz Yun. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ustadz. Ini alhamdulillah ada beberapa pertanyaan Ustadz terkait dengan sholat ini. Ya. Yang pertama dari Pak Agung di Cikarang. Pertanyaannya, Ustadz, khutbah Jumat itu dimulai saat khotib mulai menyampaikan salam atau setelah azan? Jika mulai saat menyampaikan salam, maka saat azan Jumat baiknya menjawab azan atau diam. Begitu Ustadz, silakan. Ya. Jadi tatkala khatib naik mimbar dia mulai salam. Mulai salam, ya. Berarti proses khutbahnya sudah dimulai. Sudah dimulai. Mulai dengan salam. Kemudian dia duduk untuk mendengarkan azan. Nah, jadi bagi jemaah yang sudah hadir di masjid, ya dengarkan azan, disahuti azan. Jadi tidak diam. Itu kan itu yang ditanya tadi ya. Iya. Disahuti azan. Bahkan kalau dia belum tahiyatul masjid, dia tahiyatul masjid dulu. Jadi boleh Ustadz ya ketika khatib sudah naik mimbar, kemudian ada jamaah yang baru datang, sebaiknya duduk atau sholat tahiyatul masjid? Pernah kejadian di zaman Nabi lagi khutbah, kemudian datang jamaah, langsung duduk ditegur oleh Nabi. Oh, malah ditegur ya? Tegur qum, suruh salat 2 rakaat. Jadi tidak hanya boleh, malah sangat dianjurkan, sampai Nabi pun menegurnya untuk salat tahiyatul masjid dulu. Tahiyatul masjid ya. Baru setelah itu dengarkan khatib berkhutbah. Iya. Jadi sholat yang dilakukan sholat tahiyatul masjid, bukan sholat qobliyah Jum'ah. Nah, tahiyatul masjid. Ya, jadi Pak Agung yang di Cikarang, jadi ketika khatib naik mimbar menyampaikan salam itu sudah dimulai, dan ketika azan dikumandangkan maka kita sebagai jamaah sebaiknya menjawab azan tersebut. Baik, berikutnya Ustadz, ini ada pertanyaan tapi tanpa identitas siapa yang bertanya begitu, alamatnya. Pertanyaannya begini, mohon dijawab ya Ustadz, rumah-rumah sekarang ini kan banyak yang kecil, sempit. Jadi kamar mandi yang cuma satu juga ada toilet. Bolehkah kita wudhu di tempat tersebut? Artinya di tempat yang menyatu dengan toilet, Ustadz? Boleh, nggak apa-apa. Jadi boleh saja. Jadi dalam satu ruang itu ada bak, ini ada kloset, kita duduk di bak, kita BAB di kloset, nggak masalah, boleh. Iya. Yang penting kan airnya sudah terpisah. Dan juga mungkin juga bagaimana menjaga kebersihan Ustadz ya? Iya. Kebersihan biasa itu nggak apa-apa. Nggak masalah Ustadz ya? Nggak masalah. Iya. Bahkan sekarang ada yang hanya pakai shower saja tanpa bak, gitu juga kan tidak masalah. Iya, tidak masalah. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Iqbal Trianggoro di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Ustadz mau bertanya, bagaimana pendapat yang rajih ketika memperlama saat sujud terakhir dan saat selesai tahiyat akhir atau sebelum salam untuk membaca doa-doa tambahan? Itu Ustaz pertanyaannya. Jadi para fuqaha membolehkan dan sudah menyebutkan dalilnya bahwa salah tempat atau waktu yang paling baik untuk berdoa adalah waktu sujud. Waktu sujud. Waktu sujud. Fa'aksiru doa fi, maka perbanyaklah doa waktu sujud. Dan juga masyru' juga doa setelah tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Nah, cuman para fuqaha, para ulama mensyaratkan doa dalam sholat itu harus dalam bahasa Arab.
Harus dalam bahasa Arab. Jadi tidak boleh dalam bahasa Indonesia, bahasa asing, dan tidak boleh pula membatin dalam bahasa Indonesia. Oh, dalam batin pun nggak boleh, Ustaz? Nah, itu sama aja. Jadi dia sujud, dia berdoa dalam batinnya dengan bahasa Indonesia nggak boleh. Oh, nggak boleh. Jadi kalau dia mau doa dalam bahasa Arab, ya dia apalah doa-doanya itu. Ya, doa waktu sujud apa? Apakah Allah maghfirli, astagfirullah. Kalau ada doa-doa khusus, misalkan mahasiswa mau ujian terus minta lulus, kita tanyalah sama Ustadz, diarabkan dulu. Oh, diarabkan dulu. Ya. Jadi tidak harus dari Quran dan hadis, tapi yang penting dalam bahasa Arab. Bahasa Arab, misalkan Allahumma inni as'aluka najihan fil imtihan ala daraja al-imtiaz. Ya Allah, luluskan aku ujian dengan nilai A. Bisa. Ya. Ya Allahumma wafiqni, nggak bisa. Allah berikan restu padaku li zawaji fulana binti fulana, untuk menikahi si A. Minta jodoh saja. Si A. Bisa. Tolong saya juga bisa, saya harapkan. Silakan kalau ketemu. Kirim doanya. Nanti kita itu bantu khusus dalam sholat ya, Ustaz? Dalam sholat. Kalau di luar sholat kita kan bebas. Sholat bebas. Begitu juga doa setelah tahiyat akhir itu kita bisa baca Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bi minni antal awalu antal akhir, dan seterusnya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Bebas saja. Ada doa-doa lain juga diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ada doa yang maksur, teksnya dari Nabi, tapi ada doa yang dikarang sendiri oleh ulama, oleh orang lain atau oleh kita sendiri. Jadi sebenarnya kecuali di tempat-tempat yang memang diajarkan baca doa ini, kita bebas saja baca doa yang lain. Misalkan waktu rukuk doanya ini, ya kita baca itu. Waktu sujud, waktu i'tidal. Tapi dalam kesempatan-kesempatan lain, dalam maupun di luar sholat, doa kita itu bisa pilihan. Tentu pilihan, kalau yang paling baik ya pilihan pertama maksur. Maksur itu ada teksnya di dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita hafal, kita baca. Dicontohkan ya Ustaz ya? Ya, seperti misalkan dalam Al-Quran kan ada Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, dan seterusnya. Dan juga maksur dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, segan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, dan lain-lain. Tapi, nah kalau kita ingin membaca doa di luar sholat, kita kubah sendiri, ya boleh juga, tidak ada masalah. Pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa daerah juga boleh. Iya. Jadi kalau misalnya ada seorang ingin berdoa sesuatu, Ustaz ya, dia tidak bisa membahasa Arab kan, maka sebaiknya doanya itu disampaikan ketika setelah sholat, setelah sholat aja. Karena ketika sholat itu harus berbahasa Arab. Itu apa Ustaz? Apa dalilnya atau dasarnya kenapa harus berbahasa Arab? Udah ijma ulama itu. Ulama mengatakan dalam bahasa Arab itu harus dalam sholat itu tidak boleh ada bahasa asing. Kecuali bahasa Arab. Asing itu maksudnya bahasa manusia. Kalamun nas harus dalam bahasa Arab. Ya, makanya tidak boleh Al-Fatihah terjemahkan Allah Maha Besar. Apa namanya dalam takbir itu ya. Oke. Ini ada pertanyaan yang sejenis, Ustaz. Ini dari Pak Bambang di Gresik, Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya tentang hukum berdoa di dalam sujud terakhir pada sholat sunnah maupun sholat fardu. Doanya diberikan contoh nih, ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati dan sebagainya. Bagaimana hukumnya? Saya kira jawabannya sama ya. Boleh. Ya. Kemudian ini dari Pak Junaidi. Pak Junaidi Sedang atau Sedang ini ya. Sedang. Di Kabupaten Tanah Bumbu,
Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan Selatan. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Berangkat sholat berjamaah ke masjid, setelah sampai masjid, yang mana lebih didahulukan dilaksanakan? Sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah wudhu? Terima kasih jawabannya Ustadz. Ya, kalau masuk masjid yang pertama ya tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Namanya menghormati masjid. Salat tahiyatul masjid dulu. Kalau masih ada waktu mungkin bisa qabliyah atau sholat yang lain. Iya. Berarti ketika katakan waktunya pun tidak terlalu leluasa, katakan 3 menit sebelumnya kan masih sempat 2 rakaat. Itu tahiyatul masjid dulu Ustaz ya? Tahiyatul masjid. Tidak qobliyahnya dulu bukan ya Ustaz ya? Kalau misalnya seperti itu Ustaz sebelum mungkin subuh mungkin ya agak beda, karena subuh itu salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar 2 rakaat itu seperti kalau untuk Rasulullah seperti diwajibkan gitu ya. Walaupun tidak wajib. Sehingga kalau waktunya mepet antara tahiyatul masjid atau qabliyah fajar, ya kita dahulukan qabliyah fajar. Iya. Nah, jadi kecuali sholat sunnah sebelum subuh Ustaz ya, itu kalau waktunya mepet berarti sholat sunnah fajar yang diutamakan. Karena Rasulullah mengatakan orang yang biasa sholat sunnah fajar 2 rakaat dan terlambat ya bisa menggantinya setelah subuh. Oh, bahkan seperti itu. Ya. Begitu pentingnya. Iya. Nah, saking pentingnya sehingga. Ya, jadi kalau sekarang pilihannya 2 rakaat tahiyatul masjid apa 2 rakaat qabliyah fajar, ya qabliyah aja. Qabliyah dulu. Iya. Itu yang lebih penting. Walaupun aneh Ustaz, kalau setelah sholat subuh kok ada yang melaksanakan sholat sunnah lagi. Orang bisa salah paham, dikira orang nggak ngerti. Nggak ngerti. Tapi itu bagi orang yang nggak pernah meninggalkan qabliyah fajarnya. Sudah rutin. Gitu. Tapi kalau sudah sering ditinggalkan ya tidak perlu lagi. Oke. Baik, demikian para pemirsa, beberapa pertanyaan dari Anda semuanya telah dibahas oleh beliau Ustadz Yunar Ilyas. Mudah-mudahan menambah pemahaman bagi kita, terutama tentang sholat sunnah dan sebagainya. Dan mudah-mudahan bisa memberikan kemantapan yang lebih bagi kita di dalam beribadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, jika Anda mendukung program ini, silahkan menonton tentu saja, kemudian subscribe, juga share, juga komen di channel YouTube kita semuanya. Sampai bertemu pada program berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.